ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك يا من لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت أن ترحمنا بلا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك يا من لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت أن ترضى عنا بلا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك يا من لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت أن تغفر لنا بلا إله إلا أنت. اللهم أخلص قلوبنا بنور ربوبيتك وألوهيتك بحق قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما بعد. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وآل بيته وذريته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصديقين والتابعين وتابعي التابعين والعلماء العاملين والراشدين والمفسرين والمعلمين والمؤلفين والمجتهدين والصوفيين والمصنفين وحسن إلى ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل عليهم الصلاة والسلام وإلى جميع الملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام وحسن إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عن سيدنا أبي طالب كرم الله وجهه وحسن إلى سيدنا بليان ابن ملك النبي الله هدير عليه السلام وحسن إلى سلطان أولياء الشيخ قادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وجميع أولياء الله مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها أولا وآخرا ظاهرا وباطنا وحسن إلى مؤلف هذا الكتاب حجة الإسلام شيخ الإمام أبي حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه وبأنواره وبأسراره وبركاته والإمام العالم الكامل شيخ محمد نووي الجاوي رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه وبأنواره وبأسراره وبركاته وحسن إلى جميع مشايخنا مما أجل سلفية شفية سكري جوز بندق Kiai Haji Raden Samsul Arifin, Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin, Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad, Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad, Kiai Haji Raden Ahmad Azam Ibrahim, wa jami'i ahlil baiti wa ahlil khidmah al-muntasibin alaih, wa husun ila jami'i abaina wa ummahatina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhumul amwat ghafarallahu dhunubana wa kaffara anna sayyiatina wa qadallahu hawaijana min hawaijid dini wad dunya wal akhirah syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillah. Iya kenapa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lanjutan pembahasan yang minggu lalu ya. Jadi setelah langsung di bab tayamum ya. Setelah syarat-syarat tayamum sebelumnya terpenuhi, di sini kemudian dilanjutkan fasbir maka bersabarlah engkau hatta yadkhula sehingga masuk waktul faridoti waktu sholat fardu. Nah ketika waktu sholat fardu baru seseorang itu diperbolehkan untuk bertayamum ya. Kalau waktu sholat fardu belum masuk maka masih belum boleh tayamum ya, masih belum boleh. Karena dikhawatirkan jangan-jangan pas ketika waktu sholat masuk hujan turun misalnya, atau orang itu bisa menggunakan air.
Makanya bertayamum itu harus menunggu masuknya waktu sholat dulu. Thumma kemudian iksid, menujulah engkau so'idan thayyiba, ke sebuah tanah atau tanah lapang ya. Thayyiban yang baik, alaihi yang ialah pada tanah itu turabun adapun debu, kholisun yang murni, tohirun yang suci, layyinun yang halus ya. Jadi tanah yang bisa digunakan untuk bertayamum itu adalah tanah yang mengandung unsur debu ya, yang mengandung unsur serbuk debu yang halus, yang murni dan suci. Kalau kemudian debu itu misalnya bercampur dengan sesuatu yang lain, misalnya bercampur dengan serbuk pasir atau kapur atau semen misalnya, maka itu tidak bisa digunakan untuk bertayamum. Makanya di sini dikatakan turabun kholisun, debu yang murni, artinya yang tidak bercampur dengan apapun. Nah, setelah menemukan bahan untuk bertayamum, selanjutnya fadrib, maka tepukkanlah atau pukulkanlah ya. Tepukkanlah alaihi atas turab bikaffaika, dengan kedua telapak tanganmu. Doman hale merapatkan, baina asabiika, di antara jari jemarimu. Jadi tepukan yang pertama jari jemari dirapatkan gini. Misalnya katakanlah ini misalnya tanah yang mengandung debu, gini kan, dirapatkan dua telapak tangan ini. Wanwi, dan berniatlah engkau istibahata fardis sholati, untuk mendapat kebolehan atau untuk mencari kebolehan kefarduan sholat ya. Artinya melaksanakan sholat fardu ya. Artinya dengan tayamum itu sebagai alternatif dari wudhu ya. Ketika seseorang terhalang atau tidak bisa menggunakan air, maka alternatif bersesuci yang kedua adalah dengan cara bertayamum, yang mana dengan tayamum itu kita bisa mendapat kebolehan di dalam melaksanakan sholat fardu atau ibadah fardu. Wamsah, dan usaplah olehmu bihima, dengan kafaika itu, dengan kedua telapak tangan itu, wajhaka, kepada wajahmu, kullahu, keseluruhan, kesemuanya, artinya merata ya, seluruh wajah. Mengusapnya itu marratan wahidatan, satu kali, cukup satu kali. Yang penting sudah dirasa atau dianggap merata, itu sudah cukup ya. Wala tatakallaf, dan janganlah engkau tatakallaf, memaksakan diri, isolal gubari, kepada sampainya debu itu, ila manabitis sya'ri, sampai ila manabitis sya'ri, ke tempat tumbuhnya bulu. Artinya nggak perlu dipaksa-paksakan agar debu itu betul-betul merata sampai ke tempat tumbuhnya bulu, misalnya kumis atau jenggot ya. Khofa, baik tipis, au kathufat, atau tebal. Jadi berbeda dengan ketika kita wudhu kan. Nah, kalau wudhu itu kan kita harus dianjurkan untuk meratakan air ke seluruh wajah, termasuk tempat-tempat tumbuhnya daerah bulu itu, misalnya jenggot atau kumis ya. Nah, kalau jenggotnya tipis kan, kalau wudhu harus diratakan air itu. Nah, berbeda dengan kasus tayamum ini ya. Artinya nggak perlu dipaksa-paksakan, yang penting sudah dianggap merata, itu sudah cukup. Thumma, kemudian inza, inza, lepaslah olehmu khotamaka, kepada cincinmu. Jadi setelah mengusap wajah itu, kalau yang pakai cincin, cincinnya dilepas ya. Baru kemudian wadrib, dan tepukkanlah darbatan thaniyatan, kepada pukulan atau tepukan yang kedua. Nah, berbedanya mufarrijan, hale merenggangkan, baina asabiika, di antara jari jemarimu. Nah, tepukan yang kedua itu berbeda dengan yang awal. Kalau yang tadi kan dirapatkan jari-jarinya, kalau yang kedua ini direnggangkan. Wamsah, dan usaplah olehmu bihima, dengan kafain yadaika, kepada kedua tanganmu ya. Ma'amir fakoika, sampai kedua sikumu. Nah, jadi yang kedua kita menepukkan tangan yang baru kembali ya, menepukkan kedua kalinya ke debu atau ke tanah itu, kemudian diusapkan mulai dari tangan sampai ke kedua siku. Fa'illam tastau'ibhuma, jika engkau tidak meratakan, tidak bisa meratakan ya, huma, kepada yadain, fadrib, maka pukulkanlah atau tepukkanlah kembali ya, darbatan ukhra, kepada tepukan yang lain, artinya yang ketiga.
ila antas tau ibahuma, sehingga bisa meratakan siapa engkau huma kepada yadain. Jadi ketika misalnya mengusap tangan sampai siku masih belum merata, maka kita boleh menepuk yang ketiga kalinya. Artinya menepukkan telapak tangan ke tanah itu untuk ketiga kalinya, sehingga debu yang kita usapkan ke tangan itu dirasa sudah dianggap sudah merata ya. Thumma kemudian imsa usaplah olehmu ihda kaffaika, kepada salah satu kedua telapak tanganmu, bil ukhra dengan yang lain. Ini langkah yang terakhir. Wamsah dan usaplah ma kepada sesuatu atau kepada bagian tubuh bagian tubuh pada sesuatu baina asabiika yang ada di antara jari jemarimu, bitahlili dengan menyelat-nyelati. Bagian di antara jari-jari ini juga tersentuh oleh debu ya, sehingga proses tayamumnya bisa sempurna. Nah setelah selesai seperti itu, wasolli dan sholatlah engkau bihi dengan tayamum fardhon wahidan, kepada satu fardu ya. Jadi satu tayamum itu hanya boleh digunakan untuk satu ibadah fardu atau satu sholat fardu. Fardhon wahidan, satu ibadah fardu. Wama dan sesuatu syi'ta yang kau kehendaki atau sekehendakmu minan nawafili, dari ibadah sunnah. Kalau digunakan untuk ibadah sunnah bebas, boleh 2, 3, 4 atau beberapa gitu. Tapi kalau untuk ibadah fardu, maka satu tayamum itu hanya bisa digunakan untuk satu ibadah fardu ya. Kalau dicampur, bolehkah misalnya satu tayamum digunakan untuk fardu sekaligus ibadah sunnah? Itu enggak masalah, enggak apa-apa, boleh. Jadi yang penting standarnya satu tayamum hanya berlaku untuk satu ibadah fardu, itu standarnya ya. Fa'in arota, kemudian jika berkehendak siapa engkau fardhon tsaniyan, kepada ibadah fardu yang kedua, fasta'nif, maka mulailah kembali gitu. Artinya bertayamum lagi ya. Fasta'nif, maka mulailah lahu untuk fardhon tsaniyan tayammuman akhara, kepada tayamum yang lain, artinya tayamum yang kedua. Jadi kesimpulannya tentang tata cara tayamum itu dari awal sampai akhir ya. Jadi rukun bertayamum itu hanya 3 ya. Pertama niat, yang kedua mengusap wajah, dan yang ketiga mengusap tangan sampai siku. Jadi tidak sama dengan wudhu ya. Jadi karena tayamum itu merupakan alternatif ya untuk bersesuci ketika seseorang tidak bisa menggunakan air, atau ketika seseorang terhalang di dalam menggunakan air. Nah cuman di balik ini ya, di balik konsep tayamum ini barangkali ada satu interpretasi ya, atau semacam apa ya, menafsir-nafsirkan lah istilahnya ya, tentang konsep tayamum itu. Yang dari kitab ini kita belajar tentang tayamum secara fikih ya. Barangkali kita hidup di dunia juga perlu menggeser konsep tayamum ini ke dalam kehidupan kita ya, menjadi tayamum kehidupan ya. Maksudnya apa? Jadi pertama kita mempelajari pola bagaimana proses tayamum itu terjadi. Jadi asal usulnya adalah ketika seseorang tidak bisa melaksanakan sholat karena misalnya dia sedang hadas dan dia kesulitan, terhalang untuk menggunakan air, artinya dia tidak bisa sampai pada apa yang dia tuju, maka Tuhan memberikan alternatif dengan konsep tayamum. Nah sama juga seperti ketika seseorang itu terhalang untuk bisa sampai pada apa yang dia impikan, misalnya apa yang dia cita-citakan dalam hidupnya, maka Tuhan juga memperkenalkan konsep tayamum kehidupan itu, yaitu kita kembali kepada basic kita, kembali kepada dasar kita, yaitu seonggok tanah. Jadi kembali kepada tanah. Itulah rahasianya kenapa tayamum menggunakan tanah, bukan menggunakan yang lain. Jadi ada rahasia di situ, agar ketika seseorang misalnya kehilangan arah, ketika seseorang kehilangan harapan untuk bisa sampai pada tujuannya, maka kembalilah kepada dasar penciptaannya, yaitu tanah. Artinya kita kembali kepada titik nol ya, pada satu titik di mana kita tidak punya daya apapun, tidak punya kuasa apapun. Nah, ketika seseorang kembali pada titik dasarnya sebagai tanah atau pada titik nol, maka di situ dia seolah-olah sudah menempatkan Tuhan sebagai zat yang betul-betul maha kuasa.
Artinya segala daya dan kekuatan kita sepenuhnya sandarkan kepada Tuhan. Sebagaimana tanah yang Tuhan sulap ya, dengan kekuasaannya menjadi manusia. Nah, di situ seolah-olah mengisyaratkan bahwa sesungguhnya ketika seseorang kembali ke dasar penciptaannya sebagai tanah itu, sebagai manusia, maka dia menyandarkan sepenuhnya daya dan kekuatan dirinya hanya kepada Tuhan. Nah, ketika mekanisme itu berlaku, maka tidak ada yang tidak mungkin. Yang tanah bisa menjadi manusia, dan yang sesuatu yang tidak bisa dicapai menjadi tercapai. Solat yang terlarang dilakukan karena dia hadas kemudian bisa menjadi boleh ketika dia bertayamum dan seterusnya. Jadi saya kira itu filosofi dari tayamum kehidupan ya. Makanya ketika seseorang dihadapkan pada beban yang begitu berat, misalnya dihadapkan pada masalah yang seolah-olah sudah tidak ada jalan keluar lagi misalnya, maka kembalilah ke dasar fitrah kita sebagai tanah, sebagai sesuatu yang tidak berdaya di hadapan Tuhan. Maka saat itulah Tuhan akan bekerja itu kan. Nah, karena ketika manusia itu hanya mengandalkan kekuatan akal dan pikirannya, kekuatan ikhtiar dan seterusnya, ketika oleh Tuhan dimentokkan misalnya, artinya ketika Tuhan ingin menunjukkan bahwa sebenarnya yang memberikan solusi itu bukan pikiranmu, bukan kekuatanmu, bukan ikhtiarmu. Artinya Tuhan sebenarnya sedang merindukan si hamba itu agar dia mau kembali gitu kan. Nah, jadi segala bentuk kesulitan, segala bentuk beban hidup dan kesusahan itu sebenarnya bahasa kerinduan Tuhan agar kita mau kembali kepada Dia kan. Agar kita mau kembali ke dasar, agar kita mau kembali ke basic ya. Jadi kita jangan negatif thinking dulu pada keadaan yang tidak nyaman ya. Jangan langsung suudon dulu pada situasi yang seolah-olah membuat kita menderita. Jangan, itu tidak boleh. Jangan-jangan itu adalah panggilan kerinduan Tuhan agar kita mau kembali. Jangan-jangan ya. Makanya kita perlu belajar dari konsep tayamum ini ya. Dari tayamum fikhiyah menuju tayamum kehidupan itu loh. Nah, ini saya kira yang bisa kita ambil dari konsep tayamum ini ya. Semoga bermanfaat ya. Wallahu alam bishawab. Al-Fatihah.